Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur. Shalawat bertangga salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam revolusi Islam, Habib tertinggi tanpa korupsi, Habib termulia tanpa durhaka, Habib tercinta tanpa berfoya-foya, yakni Habibi wa Habibina Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya akan membawakan sedikit ilmu tentang cara bijak menggunakan media sosial di era digital ini. Kalau kita berbicara tentang media sosial, siapa sih yang nggak tahu dan siapa sih yang nggak punya yang namanya media sosial? Karena hampir 70% aktivitas manusia sekarang banyak dilakukan di media sosial dibandingkan dengan kehidupan nyata. Memang banyak sekali manfaat dari media sosial, yaitu dapat menghubungkan banyak sekali orang dalam satu waktu. Juga dapat mendekatkan orang-orang terjauh kita, tetapi ada kalanya dapat sisi negatifnya, yaitu dapat menjauhkan orang-orang terdekat kita. Misalkan nih, ketika kita berkumpul dengan mereka sibuk dengan media sosialnya masing-masing. Maka dari itu, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Tapi bagaimana sih agar kita bijak dalam menggunakan media sosial di era digital ini? Yang pertama yaitu periksa dulu apa yang akan kita unggah. Di media sosial banyak sekali unggahan tentang aktivitas kita sehari-hari. Sekali unggah, banyak sekali orang yang melihatnya. Maka dari itu, unggahlah sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang positif. Mungkin kalian sudah paham, atau misalkan yang perempuan mengunggah foto dengan mengumbar aurat, karena sekali lagi apa yang kita unggah akan dilihat banyak sekali orang. Selain itu, hindari juga mengunggah berita hoax ataupun berita kebohongan, karena ketika orang lain melihatnya, justru itu kita akan menyebarluaskan hal-hal yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan tersebut. Dari ayat tersebut, kita dapat ketahui bahwa kalau kita menerima informasi, Allah sudah menjelaskan untuk klarifikasi atau bertabayun terlebih dahulu. Yang kedua yaitu hindari menyebarluaskan urusan pribadi atau urusan orang lain. Apa yang biasanya kita lakukan di media sosial? Misalkan nih, ketika kita mempunyai masalah pribadi, kita mengeluh di media sosial. Ketika kita mempunyai masalah dengan orang lain, saling hujat di media sosial. Unggah status yang sifatnya mengejek, mengancam, mengumpat, dan lain sebagainya. Hal tersebut justru akan memperburuk keadaan. Maka dari itu, ketika kita mempunyai masalah dengan orang lain, maka selesaikan dengan orang yang bersangkutan. Ketika kita mempunyai masalah pribadi, maka selesaikan dengan baik. Ketika kita ingin curhat, tenang saja, ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendengarkan curhatan kita. Yang ketiga yaitu ikuti akun yang baik. Di media sosial banyak sekali akun baik yang ada manfaatnya ataupun sisi negatifnya. Maka dari itu, pintarlah untuk memilih akun yang positif atau yang bermanfaat. Jangan sampai kita memilih akun yang banyak mengunggah hal yang negatif atau media-media yang negatif. Pilihlah akun yang baik. Misalkan nih, kita seorang pelajar, kita sebagai seorang remaja memilih akun yang memberikan informasi atau wawasan, misalkan informasi tentang pendidikan, informasi tentang sosial, informasi tentang kajian dakwah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu beretikalah ketika bermedia sosial. Memang media sosial atau dunia maya hampir sama dengan kehidupan dunia nyata. Semuanya harus menggunakan etika, meskipun kita belum pernah bertatap muka antara akun satu dengan akun yang lainnya. Tetapi fenomena yang sering kita lihat adalah
Media sosial dijadikan sebagai media perdebatan, media menjelek-jelekan, media untuk menyebarluaskan hal yang tidak baik, atau lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus beretika ketika menggunakan media sosial. Yang kelima yaitu, gunakan media sosial sebagai pengembangan diri. Media sosial bisa kita gunakan untuk mencari ilmu, wawasan, pengetahuan yang lebih luas. Media sosial juga bisa digunakan untuk bisnis, memposting sesuatu yang bisa kita jual untuk menghasilkan uang. Maka dari itu, gunakan media sosial untuk pengembangan diri. Yang suka berdakwah, yang pandai desain, editing video, dan lain sebagainya. Gunakan itu sebagai media untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang kita miliki. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan media sosial. Jadi, sebenarnya media sosial tidak berdampak negatif ketika kita menggunakan untuk hal-hal yang positif. Tetapi sebaliknya, media sosial akan berdampak negatif ketika kita menggunakannya untuk hal-hal yang negatif pula. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Burung dara cenderawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.